Tuhan Yesus, kami mau mengakui ketuhanan-Mu atas hidup kami. Kami mau meletakkan hidup kami di bawah kaki-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Terima kasih Yesusku. Makasih Tuhan. Bukakan celikan mata kami untuk mengerti bahwa hanya dalam melakukan kehendak Allah kami bisa menemukan sukacita yang abadi, yang sesungguhnya. Di luar itu, apapun yang kami kejar itu sia-sia. Jangan sampai kami tiba-tiba tua ya Tuhan. Mumpung masih muda. Benarkan arah hidup kami yang salah. Perbuatan kami mungkin benar, tapi arahnya mungkin tidak tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Karena arahnya yang kami tujukan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan diri. Atau untuk kepuasan diri sendiri, atau untuk mimpi sendiri. Bukan mimpi-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, sering kami egois, kami selfish, seringkali kami Kristen hanya luarnya, dalamnya enggak. Kristen hanya di gereja, di hidupnya kurang. Kami mau jadikan Tuhan, betul-betul Tuhan atas setiap aspek hidup kami. Berdaulatlah atas hidup kami. Kami berserah, bukan setengah hati, bukan separuh saja, tapi ku berserah penuh. Terima kasih Yesusku, Kau baik. Lawat kami semuanya, berbicaralah. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum duduk kembali, katakan kanan kirinya, mari kita hidup untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, shalom. Wow, senang bisa bertemu lagi. Karena bukan setiap minggu atau bahkan setiap bulan saya menghargai setiap kesempatan untuk ketemu dengan Jemaat Pro M yang saya kasihi. Dan saya juga membawa laporan kemenangan. Mungkin kalau Anda sempat kebaktian di pusat, mungkin Anda pernah nonton ini. Tapi karena saya belum kunjung di Pro M, belum tayangkan di sini, saya tayangkan untuk yang lainnya yang belum, sebagian besar tentunya, atau semua. Yaitu laporan kemenangan dari Malaysia. By the way, saat ini Gembala Pro M sedang ada di Malaysia. Kapan pulangnya ya? Senin ya? Wow, sekarang kemarin saya lihat di video yang dikirimkan dari sana, wow, terjadi di worship conference. Pak Pastor Yudi sedang teriak dengan iman, terimalah, dan banyak orang mendapatkan curahan Roh Kudus. I'm very proud of him. Dan dia sedang berjuang untuk Tuhan di antara bangsa-bangsa sekarang. Haleluya. Berapa minggu lagi akan ada ini, ya kan? Tanggal 25 Februari, sekarang tanggal 18, berarti minggu depan. Wow, nantikanlah dan jangan datang ke acara ini tangan hampa. Bawa jiwa, saya percaya banyak orang mau disembuhkan. Jemaat Pro M mau dipakai Tuhan, dari gembala sampai seluruh jemaatnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan mari kita saksikan laporan kemenangan dari Malaysia yang saya pergi ke sana beberapa waktu yang lalu. Semoga jadi inspirasi buat setiap Anda. Mari.
kemuliaan-Mu. Ku berdoa, oh Malaysia, penuh kemuliaan-Mu, oh Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. God bless Malaysia. God bless Malaysia. God bless Malaysia. God bless negara Malaysia. Haleluya. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Jesus makes beautiful things of my life. Jesus makes beautiful things of my life. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan Alkitab, kita belajar firman Tuhan, buka di Kisah Para Rasul pasal 8. I want to talk to you about destiny, your destiny. Saya mau bicara kepada kita semua tentang destiny atau tujuan ilahi. Many of us, banyak di antara kita, we're not walking in our destiny. Banyak di antara kita tidak berjalan di dalam tujuan ilahi. Sekalipun kita lihat berkat, karena Tuhan pelihara itu karena Tuhan setia. Tapi jangan pernah kita itu puas hanya dengan berkat saja. Sayang loh. Kalau kita mati nanti suatu hari, direkam kembali, Tuhan beritahu harusnya hidupmu begini, kita bisa nangis setengah mati. Kita hanya puas dengan berkat. Padahal Tuhan mau memakai kita lebih daripada yang kita bayangkan. Tapi kita terbuai dengan hal-hal duniawi yang bisa kita kecap. Hal-hal perkara-perkara di bumi yang kita bisa dapatkan. Kita bahkan gunakan satu koin satu-satunya yang kita miliki, yaitu hidup ini hanya sekali. Untuk mengejar apa kita nggak tahu. Saya nggak beritahu bahwa kita semua jadi pendeta. Jadi pendeta juga tidak tentu jalan di destiny. Kalau pendeta melayani demi money. You and I must really love Jesus from the heart. Harus mencintai Tuhan Yesus itu dari dalam hati. Sungguhan mengasihi Dia dengan segenap kehidupan. Itulah sebabnya orang yang di dalam Tuhan gak ada yang namanya ini pekerjaan, ini ministry, ini pelayanan. Gak ada. Yesus satu di hidup kita. Dialah segala-galanya. Berarti kita harus gunakan segala sesuatu yang kita punya untuk kemuliaannya. Sudah gak kita memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu? Sudahkah kita memuliakan Tuhan dengan pekerjaan kita? Loh, pekerjaanku kan sekuler di marketplace. Ya iya, karena kita layani Tuhan. Tuhan kan nggak hanya ada di satu tempat seperti contohnya gereja. Tuhan ada di mana-mana. Have we glorified Him? Sudah nggak kita sungguh-sungguh memuliakan Dia? Sudah nggak kita mempersembahkan segala sesuatu untuk memuliakan Dia? Atau masih ada ambisi pribadi yang di luar Dia?
Mari kita lihat bagaimana gaya hidup gereja mula-mula. 100% jemaatnya hidup bagi Tuhan. Tidak heran mereka menjadi gereja yang sangat revive. Penuh dengan kebangunan rohani. Dan dampak mereka tidak bisa diragukan lagi. Mereka adalah gereja yang mengubah dunia hingga mengubah kita hari ini, ribuan tahun kemudian. Sepak terjangnya dicatat di Alkitab. Mari kita belajar dari kelompok 120 ini dan menjadi 3.000 lalu 8.000. Lalu sejarah mencatat mereka menjadi setengah populasi gereja di Yerusalem, 100.000. Bayangin, 100,000 member church. There was not even a church building then. Bahkan tidak ada yang namanya gedung gereja, karena itu mereka tidak bisa lagi ketemu di Serambi Salomo. Mereka harus ketemunya di rumah-rumah. Kita ada CG hari ini, Connect Group. Tujuannya untuk bisa memelihara persekutuan supaya gereja nggak jadi besar lalu jadi dingin satu sama lain. Tapi kita beruntung nggak seperti mereka. Kita punya gedung gereja sebentar lagi dibangun. But are we hotter? Apa kita lebih panas dari mereka atau tidak? Apa kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan gunakan semua talenta? Saya gunakan semua talenta. Andai kata saya itu hewan, saya itu seperti Cynthia tahun ini. Saya ini ayam. Bukan saya percaya show segala, saya nggak percaya. Saya itu semua talenta saya persembahkan. Everything is for Jesus. Jesus for everything. Semua. Nyanyi iya. Nulis iya. Apalah ya. Lukis. Anything. My family life. I just want to live. Bukan berarti saya sudah sempurna. I want to live for Him. Kamu hidup bagi Dia. Apa saya nggak punya mimpi cita-cita? Punya. Tapi saya tidak ada lagi mimpi cita-cita yang di luar Dia. Semua untuk Dia. Kita belajar dari gereja mula-mula. 100% jemaatnya hidup bagi Tuhan. Nah kita lihat. Kisah Rasul pasal 8. Ya, ayat 1 nanti kita akan selesaikan sampai 25. Ayat 25. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. 1b langsung. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Wow. Gereja ini ngalami aniaya di Yerusalem. Mungkin mereka terlalu besar kali ya. Sudah tercium di mana-mana hawa mereka. Setiap 2-3 rumah selalu ada sembayangan, tapi bukan warna merah. 2-3 rumah selalu ada CG-nya. Mereka selalu berkumpul di rumah-rumah, pecahkan roti, mujizat terjadi. Wonderful. Mereka semua, coba lihat ya di Yerusalem, lalu katanya di sini, mereka semua kecuali rasul-rasul, 11 sisanya, bahkan nggak ada Yudas. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Garis bawahi kata tersebar. Ya, di garis bawahi aja nggak apa-apa. Mau diucapkan juga nggak apa-apa. Kata tersebar sini bahasa Yunaninya diaspora, yang artinya tercecer. Artinya itu. Itu arti Yunaninya. Tapi arti Roh Kudus dari kata diaspora sebenarnya mereka tertabur, bukan tercecer. Mereka adalah purpose driven church. Mereka adalah gereja yang digerakkan oleh tujuan ilahi. Each member walks in his destiny. Setiap anggotanya berjalan dalam tujuan ilahi. Sehingga di dalam kamus gereja mula-mula tidak ada lagi kata kebetulan. Semuanya adalah rancangan Tuhan. Minimal sesuatu yang diizinkan. Mereka tidak pernah iseng gereja maupun jemaat ini. Semua loh, dikatakan semua itu ribuan. Tersebar kecuali 11 para rasul itu. 12 kurang 1. Ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Yerusalem itu provinsinya Yudea. Jadi mereka tersebarnya itu kalau kita ini sampai Sidoarjo, Malang. Sampai ke Samaria, sampai ke Jawa Tengah. Karena mereka dulu on foot, tidak ada pesawat gitu. Jadi mereka semua tersebar, lalu pindah lokasi kerja dan lokasi rumah, tempat tinggal, bukan karena sukarela, tapi karena aniaya. Itu pun, mereka tidak punya yang namanya mentalitas korban. Kalau kita ya, mungkin kalau nggak siap rohani, kita diginiin,
Pasti semuanya sudah mengasihani diri sendiri, sebagian besar kita. Kenapa ikut Tuhan kok susah? Kenapa aku kok kehilangan rumah? Beberapa rumahnya disita, beberapa bahkan suaminya dibunuh. Tiba-tiba ada beberapa janda. Makanya di gereja mula-mula ada banyak janda. Banyak dianiaya itu sampai mati jadi martir, dibunuh segala. Ini pun mereka tidak bermentalitas korban. Kalau Tuhan izinkan pasti untuk tujuan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi pasti untuk tujuan yang lebih tinggi. Jadi apa yang terjadi adalah mereka memberikan pengertian dari di atas kata diaspora itu ada pewahyuan Roh Kudus yang artinya tertabur. Mereka percaya kalau diizinkan mereka tersebar di mana-mana, itu mereka berarti dimanapun mereka ditempatkan berikutnya sekalipun karena aniaya, maka tempat itulah ladang misi mereka dan mereka adalah benih kudus atau benih ilahi yang ditaruh Tuhan di situ. Amazing or what? Amazing. Sedangkan kita, kalau kita pindah kerja aja, kita nggak pernah pikir setinggi itu. Pikiran kita pikiran manusiawi. Padahal Yesus berkata, Tuhan berkata dalam firman-Nya, pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Dan Paulus berkata dalam suratnya, aku punya pikiran Kristus. Bahkan di Roma 12 kata, perbaharuilah caramu berpikir, karena itu akan mempengaruhi caramu hidup. Itu akan mempengaruhi hidupmu, makanya disebut transformasi. Transform your mind. Kalau kita pindah kerja, pikiran kita karir. Karirnya tetap nyantol kok saudara, kena kok promosi itu dari Tuhan. Tapi pikiran mereka lebih tinggi, pikiran kita jedok hanyalah sukses duniawi. Pikiran mereka adalah mengapa aku ditaruh di sini? Pasti ada tujuan ilahi. Cara berpikirnya lebih maju, padahal mereka adalah gereja lebih tua 2000 tahun lalu. We need to transform our thinking pattern. Kalau saya pindah sekolah, itu demi S1 atau S2. Mereka pikirnya nggak gitu, S1, S2 juga didapatkan, padahal zaman itu belum ada sarjana. Tapi kalau mereka pindah tempat, mereka berpikir, mengapa Tuhan tempatkan saya di sini? Pasti ada tujuan ilahi. Pikiran mereka ladang misi. Luar biasa loh, saya kagum loh. Ya mungkin itu pendetanya, enggak loh. Malah pendetanya 11 tinggal. Full timer mereka lah istilahnya, hanya 11 doang. Itu tinggal di Yerusalem semua. Sisanya semua tersebar, baca itu ayat. Kecuali para rasul. Ministry pada zaman itu, pelayanan sebagian besar dicapai lewat volunteer. Pelayanan atau misi Yesus Kristus berkembang sebagian besar di tangan jemaat, bukan di tangan pendeta. Menyebarnya bukan di KKR dan pembicara, tetapi di dalam kehidupan jemaatnya. Jemaatnya misionaris banget. Mereka tidak pernah bermental korban, mereka tidak merasa bahwa mereka teraniaya. Tapi mereka diutus, bukan kececer. Tapi mereka tertabur, mereka dengan sengaja sorga menempatkan mereka di sana atau mengutus mereka sebagai utusan Injil. Pertanyaan saya, di tempat kerja Anda, pernah Anda berpikir begitu? Why are you? Kenapa Anda kerja di asuransi? Pernah nggak pikir nggak? Demi dapat uang? Uang itu gampang kalau Tuhan mau kasih. Percayalah saya, Allah kita maha kuasa. Justru kalau kita cari itu dulu nggak dapat apa-apa. Justru kalau kita cari dulu kerajaan sorga, lihat ya nanti. Relasinya diberkati. Berkat itu nanti datang sendiri. Saya tidak percaya Injil kemakmuran, tapi saya percaya prioritas kerajaan sorga. Carilah dahulu kerajaan sorga. Dan kebenarannya semua ditambahkan kepadamu. Tidak ada masa paceklik bagi orang-orang yang menyerahkan hidup matinya bagi Injil. Tidak ada. Justru cari itu nggak dapat apa-apa. Pernah mikir enggak kenapa Anda taruh Tuhan di kantor itu? Kenapa Tuhan pindahkan Anda ke Surabaya? Padahal dulu Anda tinggalnya di Kalimantan, sekolah di sini, di salah satu universitas swasta. Lalu hari ini Anda di sini berkeluarga. Why? Have you ever thought? Pernah mikir enggak kenapa? Ini karena aniaya loh.
Ini karena aniaya. Itu aja seharusnya mereka protes, seharusnya mereka bisa berpikiran, ini bukan kehendak Tuhan. Karena kami terusir, terusik, tergeser, terlempar. Tapi mereka menolak berpikir dengan cara yang demonik atau dengan cara yang diinginkan oleh setan. Mereka berkata, no, tidak. Kami bukan terusik, terusir, tergeser, terlempar, terbuang. Tapi kami terutus. Kami tersebar karena kami ditaburkan. Dengan pemikiran seperti ini, Tuhan memakai mereka melanjutkan kasih karunia di tempat baru di mana mereka diletakkan. Sedikit sekaligus memberikan pengumuman. Gereja Mawar Shalom Singapura akan segera buka. Bukan kebaktian perdana, belum opening. Tapi masih baru 1 bulan sekali dalam rencana, dimulai nanti pertama kali kebaktian kita sekalipun hari Jumat. Doa malam kita pertama. Belum ada kebaktian minggu. Akan diadakan, catat, Anda bisa beritahu teman-teman nanti, tunggu di Warta juga. 21 April, hari Jumat, 21 April ini, pukul 8 malam. Pastor Moro, yang nanti tahun depan sekeluarga akan pindah ke Singapura. Pastor Moro yang sekarang menggembalakan Medan menjadi gereja yang 3.000 sekian membernya. Di total dengan seluruh Sumatera ya ribuan lagi. Ini akan pindah. Tapi besok 21 April hari Jumat ini, Pastor Moro akan berkunjung saja, belum pindah sekeluarga. Hanya suami istri ke sana dengan timnya, adakan ibadah perdana kita. Kasih tepuk tangan Tuhan. Doakan ya. Oh by the way, kalau Anda nanti minggu depan ini saya ke Medan, Apostolic Night, untuk dalam sebuah kebaktian hari Sabtu malam, minggu depan, persis Sabtu depan ini, diberi judul Southeast Asia for Jesus, Asia Tenggara bagi Yesus. Minggunya saya khotbah di situ. Minggu depannya lagi, jadi 2 minggu dari sekarang, saya akan khotbah di pusat, bukan di Pro M. Kalian monggo silakan datang. Pastor Moro akan datang juga. Saya akan duet khotbah dengan beliau. Beliau akan presentasi perintisannya ke Batam dan ke Singapura bersamaan, karena ini back to back akan saling mendukung. Batam dan Singapura, Pastor Moro akan berkhotbah di situ. Saya juga akan jelaskan dan memberi pengumuman sehingga jemaat nanti akan kerahkan teman-teman keluarga handai taulan yang ada di Singapura untuk ikut mendengarkan visi misi yang akan diimpartasi oleh Pastor Moro tanggal 21 April itu. Nah, tujuan kami bukan hanya Singapura. Singapura hanya batu loncatan. Tapi di situ basisnya, base-nya atau headquarter atau menjadi markasnya visi misi Gereja Mawar Shalom ke Asia Tenggara. Tuhan izinkan 2022 akan ada GMS Bangkok, karena di Thailand tidak ada gereja yang ada gereja internasional. Orang Thai sendiri tidak bergereja. Myanmar, Laos, Vietnam, saya sudah pikirkan dari jauh hari. 2020 sekian kita akan ada di tempat-tempat ini. Nah, ini yang indah, luar biasa. Nanti tunggu ya. 2 minggu lagi ada pengumumannya, masuk Warta segalanya, ada emailnya juga yang akan kita sudah buatkan, sehingga Anda bisa referensikan, Anda juga bisa korespondensi dengan kami, tim untuk Singapura lewat email, nanti akan ada alamatnya kami akan berikan, Anda juga bisa biarkan teman-teman Anda yang di sana untuk bisa connect dengan kami. Tahun pertama yang dibangun adalah Gereja Indonesia dulu, tahun pertama, tahun kedua akan mulai berbahasa Inggris. Orang Indonesianya akan misionaris semua. Kami ubah cara berpikirnya. Orang Indonesia selalu menerima di dalam ladang misi. Sekarang waktunya kita memberi. Korea sekarang udah loyo. Saya sedih. Anak-anak mudanya nggak kelihatan di gereja. Negara-negara notabene, negara-negara pengirim misionaris zaman dulu, sekarang lemah di sana kerohaniannya. Contohnya Eropa. Amerika masih ada. Siapa lagi berikutnya yang bisa jadi misionaris, negara pengutus misionaris? Menurut saya China, karena orangnya nekat-nekat. Teman-teman saya itu cinta Tuhan setengah mati, yang saya mentori di sana. Tapi mereka punya satu kendala, orang China belajar bahasa susah. Pernah dengar orang China ngomong bahasa Inggris? Inggris paling gampang. Jangan pernah dengar orang China bicara bahasa Perancis, lebih susah lagi. Orang Indonesia, bakat. Kita loh bisa niruin logat Korea, logat Jepang. Masuk ngono, masuk iso. Mau Inggris, mau Prancis, mau
Donkey well, apa nggak? Kita bisa tiru segala logat, cuman malas belajar vokabularinya. Kita ini pintar. Tenaga kerja Indonesia 3 bulan saja di balai latihan, nggak sampai 3 dan 2 bulan udah bisa komunikasi dengan majikan. Nggak pernah lulus SD. We are very intelligent people. Our main enemy is excuse me. Kita punya greatest enemy. Mau tahu? Musuh terbesar kita adalah alasan yang kita buat sendiri. It's time to change, baby. Udah waktunya berubah. Udah berubah. Saya mau beritahu pada Anda. Ini yang indah dari cerita misionaris diaspora. Saya masih ngomong soal diaspora. Beberapa orang udah kontak Pastor Moro. Tahun depan kira-kira bulan Juni akan berdiri Gereja Mawar Sharon di situ. Tapi sekarang Februari semua orang sudah gregetnya nggak karuan. Ada yang ngomong sama Pastor Moro, saya memilih untuk sekolah lanjut anak muda di Medan. Saya memilih sekolah lanjutan di Singapura. Papa mama saya suruh pilih mau Singapura atau mana, saya mau ke Singapura. Kenapa? Saya mau turut membangun Gereja Mawar Sharon di sana. My goodness. Mungkin pilihannya adalah Amerika, satunya dia pilih Singapura. Kenapa? Padahal dia bukan full timer, kita nggak gaji dia. Dia mau ada di situ seperti lagu yang zaman dulu. Ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Ini satu lagi tambahin, waktu GMS jadi, aku mau di sana. Wow, saya berkata ini luar biasa. Sebagian mau pindah Singapura kerja karena dapat kesempatan ke sana. Padahal dia mungkin punya kesempatan, padahal niat hati kepingin tinggal, tetap ada di Indonesia. Dia mau ke sana, kenapa? Karena pastornya ke situ. I wanna go. Ini orang-orang gua adulam, tapi bukan karena masalah. Tapi mereka memberikan dirinya masuk dalam masalah karena visi Allah. Coba lihat nanti ya, Anda jangan heran nanti. Lulusan itu yang ikut membangun Gereja Mawar Sharon di Singapura, Anda akan lihat nanti orang-orang gede berikutnya di Indonesia, mungkin dari orang-orang ini. Karena mereka korbankan untuk Tuhan, masa Tuhan akan utang sama mereka? Lihat nanti ya, siapa tiba-tiba jadi rajanya apa di Singapura, itu mungkin orang-orang itu yang perginya karena diaspora. This is amazing. Gak ada masalah, cari masalah ini orang-orang ini. Karena dia mengadopsi masalahnya Allah. Harus ada gereja-gereja di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Kami bukan menanam gereja Indonesia di Singapura. Kalau gitu sudah ada gereja Indonesia. Kami menanam gereja Indonesia yang tidak bermental Indonesia di Singapura. Kami taruh di sana. Tanam di sana gereja Indonesia dengan DNA apostolik yang Gereja Mawar Sharon punya. Saya punya GMS, saya punya DNA apostolik. Saya pergi ke Malaysia, saya jangkau orang Malaysia. Saya tidak mau mengambil alasan hanya nyaman dengan orang Indonesia. Saya ke Swiss, kena orang Swiss. Saya ke London, ke Bath waktu itu orang-orang British. Saya pergi ke Taiwan, orang Taiwan. Ke China, orang-orang Chinese. Orang-orang mainland, orang-orang Tiongkok. Saya tidak berkaca dan mengingatkan diri saya, kamu orang Indonesia mana bisa dipakai Tuhan secara internasional. Saya tidak berkaca dan berkata, kamu anak kedua kan tidak bisa apa-apa, kokomu lebih pintar. Saya tidak melihat ke kaca dan berkata, bahasa saya belepotan, Inggris juga nggak bagus, Indonesia juga nggak bagus banget, Chinese juga nggak bagus. Saya tidak membuat alasan, I just go. Saya tidak membuat alasan. Seperti banyak orang buat alasan. Nanti aja, aku dipakai Tuhan, nanti kalau hutangku sudah kututup. Nggak nutup saya garansi, nggak akan tutup. Nanti aja, saya dipakai Tuhan, nanti saya mulai beritakan Injil ke teman-teman saya, kolega saya, kalau nanti saya sudah jadi manajer, direktur, nggak jadi. Nanti aja, kalau saya sudah kaya raya, mimpiku udah jadi, 1 rumah, 1 mobil, atau seperti Pastor Philip pernah khotbah dulu, 1 anak, 1 rumah, anakku ada 4, saya harus punya 4 rumah, istri dan saya dan istri harus 1 sendiri, saya harus punya 5 rumah, 5 mobil. Punya emas sekian kilo, saya baru beritakan Injil, tunggu mati. Orang lain mati dulu sebelum Anda mati dan darahnya tertumpah atas kepalamu. Excuses we make, we're very smart. An excuse to wait before we obey. An excuse we make. Sedih. Kata diaspora ini harus disengaja. Ini karena aniaya aja mereka agresif sekali. Apalagi kalau karena berkat dipindah promosi kerja. Harusnya kita tidak nyaman ongkang kaki dan berkata, thank you Lord for your blessing. If you really thank Him for His blessing,
Kalau sungguh-sungguh Anda dan saya bersyukur untuk berkatnya, kita akan pasti mengembalikan dengan cara yang Tuhan masih belum punya. Tuhan belum punya jiwa-jiwa itu sekalipun dia sudah mati untuk mereka. Siapa yang akan kuutus? Siapa yang akan pergi untuk aku? Pendeta, lihat 11 ini tinggal di rumah. Ribuan yang keluar ke sana. Injil itu digenapi lewat hidup jemaat. Bukan lewat program gereja. 11 ini mentraining mereka, melatih. Mereka sendiri pun dipakai Tuhan. Kita tahu Petrus, Dorcas, lalu semua hamba Tuhan Yohanes sebagainya. Tapi lihat, gak hanya 11 yang dipakai Tuhan. Semua. I love it. Gereja-gereja, saya berdoa agar Anda bisa melihat dengan cara berbeda. Kenapa Anda sekarang di sini mungkin ada sebagian yang masih kuliah. Mengapa Anda berada di kuliah di universitas tersebut? Why? Kenapa Anda dipercaya Tuhan bengkel? Bukan supaya cuma dapat uang, mungkin Anda ajak bicara. Siapa tahu 1-2 akan nyantol nanti. Waktu Anda ngomong-ngomong sama mereka, Anda tidak paksakan agama. Nggak boleh paksakan atau jelekkan agama sendiri, nanti dikatakan menista agama. Tapi mungkin dengan Anda bicara, tawarkan doa sama satu orang. Jangan cuma ambil duitnya, tawarkan doa. Ditolak ya sudah kan? Kan nggak mungkin menista. Anda tawarkan kebaikan, doakan kebaikan. Pasti ada 1-2 berkata, doakan saya. Bahkan ada 1 mungkin yang akan menangis dan berkata, aku hancur hidupnya. Ternyata nggak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda. Tapi pekerjaan aja menghubungkan dengan dia. Ulang. Ternyata nggak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda, tapi pekerjaan Anda menghubungkan dia dengan Tuhan. Diaspora. Anda doakan, mungkin dia mengalami sesuatu. Keesokan hari Anda ajak ke gereja. Lalu hari ini lihatlah dia menjadi seorang anggota yang setia. Anggota tubuh Kristus. Semua karena apa? Pekerjaan tidak ada hubungan. Tapi pekerjaanmu menghubungkan. Have you ever thought? Sebelum saya jadi full timer tahun 2000. Tahun 98 saya datang ke sini. Hingga tahun 99. 1 tahun lebih sekian bulan. Seperti yang kalian sudah tahu berkali-kali saya saksikan. Bukan saya, ampuni saya kalau saya berkata saya bawa orang, saya bawa jiwa. Saya menangkan jiwa, Tuhan yang menangkan jiwa. Tapi juga bukan berarti tanpa ketaatan saya. Tuhan kerjasama dengan saya. Tuhan tidak akan menginjili sendiri. Tuhan akan memenangkan jiwa-jiwa sendiri. Semua sudah Tuhan kasih di tangan kita, yaitu kunci. Ketaatan itu kuncinya. Kepedulian itu kuncinya. Beban ilahi itu kuncinya. Visi tentang diaspora itu kuncinya. Bukan tanpa ketaatan saya. Waktu belum saya full timer, belum lagi khotbah menginjakkan di atas pulpit mimbar ini. Belum ada orang yang tahu saya kecuali cuma tahu itu ya calon mantunya Pak Yusuf. Itu pun cuma sebagian yang peduli, yang lainnya nggak tahu. 300 orang saya bawa ke gereja Mawar Sharon lewat bisnis. Kalau sehari ini yang diingat sama Tuhan bukan berapa ratus juta yang saya dapat dari bisnis saya. Tapi hari ini menjadi memori indah dalam pekerjaan itu tahun 98-99 in my life. 300, bukan 300 millions, 300 souls. 300 orang yang saya bawa kepada Tuhan. Sampai hari ini masih ada yang datang berkata saya bertobat zaman itu. Lewat bisnis. How about you? Kalau kita berkata bisnisku adalah untuk Tuhan, really? Kita harus tanya, saudara-saudaraku. Really? Apa yang kau berikan kepada Tuhan lewat bisnismu? Money? Money God has a lot. After all, you give him money, he doesn't need money. It's us who use money. Kita yang pakai uangnya, kasih yatim piatu, janda-janda, misionaris, full-timer, bangun gereja, yayasan sentuhan kasih, FKA, anak-anak FKA, KPM, kupercaya mujizat dan sebagainya. Siapa yang pakai akhirnya? Ya jiwa-jiwa. Bukan Tuhan, Tuhan gak perlu manimu. Tuhan gak perlu. Kalau kita memberi perpuluhan itu bukan karena Tuhan mau maninya. Itu supaya kita gak serakah. Itu kembali ke kita. Malah justru Tuhan berkata, buka tingkap langit, ujilah aku, lihat kalau aku enggak berkati kamu. Satu-satunya yang Tuhan tidak miliki, satu-satunya yang Tuhan tidak punya, padahal dia punya segalanya karena dia tidak pernah memaksa. Satu-satunya yang membuat dia berada di titik lemah, berada di luar pintu mengetuk, dipersilakan masuk, adalah jiwa-jiwa. He doesn't have them yet.
Mau kasih Tuhan itu kasih yang dia punya. Kadang-kadang mau kasih orang kaya raya itu payah. Mau kasih apa ya ulang tahun? Susah, kasih angpau, dipandang sebelah mata, apa-apaan duit segitu. Kadang-kadang kita cuma settle kasih bunga, aman. Coba, kasih pen, dia pennya lebih mahal, kasih sabuk, sabuknya dia, sabuk, jangankan sabuk, sabuknya itu harga mobilku. Kasih jam tangan, udah jangan ngomong lagi. Kasih apa, dia punya segalanya. Tanya orang dalam, dia belum punya apa. Kasih itu. Mau tanya orang dalam, tanya orang kudus. Siapa yang kenal Allah kecuali rohnya, seperti siapa yang kenal manusia selain rohnya, roh manusia. Tanya roh kudus. Apa yang dia belum punya? Berjuta jiwa, tak tahu kemana kan pergi. Berjuta hati, telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu. Memuliakan-Mu seumur hidupku, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Ini bukan melayani mengasihi sesama saudara seiman, tapi jangan lupa depan baik depannya. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Roma 8 bukankah berkata begitu? Siapa yang akan pergi, siapa yang kutus? Bagaimana mereka bisa percaya, mereka gak pernah dengar. Gimana bisa dengar kalau tidak ada beritahu? Bagaimana bisa beritahu kalau tidak ada orang yang gerakkan? Bagaimana bisa tahu kalau nggak ada yang diutus, kalau nggak ada yang mau pergi. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu, memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Diaspora. Posisimu itu diaspora. Di marketplace diaspora. Beri Tuhan apa yang dia belum miliki. Kalau kalian cinta, kalau kita cinta. Amin. Amin. Coba tanya lagi. Coba tanya pada dirimu sendiri, sudahkah aku memuliakan Tuhan di mana aku ditempatkan? Sudahkah orang melihat Kristus atau kita silent? Kita memilih untuk diam dan menyembunyikan lampu atau pelita di bawah gantang. You have to be more proactive. Harus lebih aktif dan proaktif. Tanya orang, can I pray for you? Pakai jalur aman. Tapi gak boleh main aman. Jalurnya aman, gak boleh main aman. Bisa saya doakan gak? Ambil inisiatif. Orang Indonesia gak boleh pasif. Satu lagi yang membuat orang Indonesia menjadi negara misionaris yang unggul seharusnya. Orang Indonesia itu smart. Orang Indonesia itu street smart. Pandai di jalanan. Hanya di Indonesia lah, orang Jepang itu kakunya luar biasa, jangan beritahu sama mereka. Coba bisnis sama orang Jepang, Anda akan tahu semua itu fix, saklek begini, jalurnya gini, udah. Jangan lika maupun liku. Liku nggak di welcome, lika juga nggak boleh ada. Orang Indonesia, ada pepatah, semua bisa diatur. Bahkan membuat kagum Singapura. Beberapa teman hamba bantuan Singapura berkata, wah saya senang Indonesia, semua bisa diatur. CEO salah satu banker utama di Asia, dia pergi ke Bali. Dia berkata sama saya seperti ini, wah enak ya, baru sampai semuanya, orang dalam semua, wah pokoknya apa aja bisa diatur gitu. Dia bilang sekalipun aku merasakan perlakuan VIP, tapi di Indonesia betul-betul VVIP, katanya semua bisa diatur. Orang Indonesia cepat lihat opportunity, lihat kesempatan itu, wah langsung dia, ada jalan. Mobil yang masih bersih pun dikemujingin. Dia ngerti, apalagi orang yang mulai takut, jangan-jangan tambah kotor, tambah dibersihin. Ada maunya, selalu ada jalannya orang Indonesia. Cuman dibelanin enggak? Does that matter? Money always matters. Uang selalu perlu, selalu penting. Kita lihat kesempatan dalam kesempitan. Gak ada pepatah kesempatan dalam kesempitan, hanya di Indonesia. Inggris gak ada apa kesempatan dalam kesempitan. Chinese apa coba? Hanya Indonesia, kesempatan dalam kesempitan. Cuman kenapa Tuhan bilang jalan menuju keselamatan itu sempit? Kenapa kita gak lihat kesempatan? Simple.
Our problem is not fear. Masalah kita bukan takut atau takut ditolak. Masalah kita cuma nggak cinta Tuhan. Simple. Nah, orang Indonesia tidak ada takutnya. Orang Indonesia dengan urat malu itu sudah putus. Kita ini bangsa yang lahir tanpa pusar. Except when the gospel, except in relation to kecuali Injil. Why? Ku mau cinta Yesus selamanya. Really? Ku mau cinta Yesus selamanya. Really? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Really? Diaspora. Pahami mengapa Tuhan meletakkan Anda di sana. There's no excuse. Tuhan sudah memberikan pada kita, di dalam kita ini built in, tertanam di dalam diri kita itu kemampuan-kemampuan bahasa, orang street smart, di jalanan kita bisa tahu celah-celahnya gimana. Kalau orang tidak mau, kita bisa cari jalan sampai mau. Antri kita cari jalan gimana nyerobot bisa di depan dulu. Tapi jiwa kita tidak bela nih. Our greatest problem is not fear. It is the lack of love. Kurang kasih. Makanya Tuhan berkata, ketahuilah betapa dalam kamu telah jatuh. Kau kehilangan kasih mula-mulamu. Saya ajak kita untuk evaluasi. Khotbah ini adalah untuk detox ilahi. Diaspora. Saya mungkin tidak bisa sampai 25, tapi kita baca beberapa secukupnya. Ini baru saya ayat yang pertama soalnya. Ayat kedua. Mari kita sekarang comot satu aja dari jemaat biasa. Boleh? Tapi dia jadi terkenal karena ada di biografi Roh Kudus. Padahal dia jemaat biasa. Pelayanannya hanya jaga meja. Kalau kita hari ini di booth bawah, bahkan pengumuman pun tidak muncul wajahnya. Dia pelayanannya, nanti kita akan lihat orang itu, setelah ini kita baca ayat 2, kita tahu, orang ini pelayanannya kalau ada kata dari gereja, dia di bawah yang tunggu booth, lalu catat registrasi orang yang mau ikut, lalu tarik yang namanya uang pendaftaran. Atau bagian di bawah, Pustaka Raja Wali, orang yang minggu lalu beli, sekarang udah jadi, kasih struknya, dikasih CD-nya. Distribusi, namanya Stefanus. Kita comot aja satu, lihat. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Satu orang yang mati aja ditangisi. Kenapa ditangisi? Karena hidupnya berdampak buat masyarakat. Bukan cuma berdampak secara sosial, tapi berdampak demi Injil. Kalau secara sosial aja sekarang banyak, filantropi tidak sedikit. Si selebriti itu, selebriti ini, CEO itu, perusahaan pun punya fund atau punya dana untuk itu. Tapi Stefanus ditangisi karena dampak kekal yang dia bawa, karena dia berdampak demi Injil. Padahal dia jemaat biasa programnya. Jadi terkenal karena Kisah Para Rasul bukunya. Dia adalah orang salah satu dari 7 pelayanan meja. Yang satu lagi juga bukan rasul, karena dia bukan rasul Filipus. Ada yang rasul begitu. Ini adalah penginjil Filipus. Dia itu ke Samaria juga karena aniaya. Tapi terjadilah sesuatu dampak besar, menjadi sebuah snowball effect atau efek bola salju, satu kota bertobat. Luar biasa seperti kejatuhan bintang kejora. Tapi ini orang biasa semua. Ini cuma comot salah satu lah sebagai showcase saja. Saya bayangkan salah satu dari jemaat mula-mula itu kalau bisa masuk waktu, kalau ada yang namanya mesin waktu diimport satu ke sini. Atau pasti jadi luar biasa. Jangan-jangan yang paling luar biasa kelihatannya imannya di antara kita yang paling produktif. Diekspor satu ke zaman itu jadi jemaat biasa. Bayangin, kalau ada orang mau hidup bagi dia, Tuhan langsung sambut gembira orang itu, diurapi nggak keruan.
Saking jarangnya. Ada. Saking jarangnya. Ya. Kita lihat ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kita sudah tahu itu waktu itu diprakarsai oleh Saulus yang hari ini tentunya ada orang-orang seperti ini yang di dalam politik Indonesia yang sekarang sedang juga kena kasus segalanya. Ada orang-orang seperti itu. Ini zaman-zaman itu ada radikalisme. Ya, kita lanjutkan Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. I love it, garis bawah itu ayat 4 itu luar biasa. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu meratapi nasib mereka. Betul? Sebagian kehilangan rumah loh ini. Atau kehilangan suami atau istri atau anaknya. Sambil memberitakan Injil. Look at that. Diaspora. Mereka jelas-jelas adalah umat yang Injili. Nah, kita harus ke poros itu. Jangan terlalu ke kanan atau ke kiri. Kembali ke tengah kepada poros kehendak Allah. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita berkeluarga? Kenapa Tuhan kasih kita anak? Bukan supaya mereka nyaman. Tapi supaya mereka jadi benih kudus kata Maleakhi. Supaya mereka nanti menyelesaikan amanat agung bersama denganmu. Kalau Anda belum selesai, nanti mereka yang selesaikan. Anak tidak boleh dianestesi, tidak boleh dibius. Anak harus diperkenalkan pada Injil. Karena itu kami bawa gerakan anak ke Gereja Mawar Sharon. Sedini mungkin anak-anak kita kena. Jangan sampai anaknya dihidupkan, papanya yang loyo nanti. Kita ada KKR Trip to Hell anak, ada KKR Yesus. Datanglah Roh Kudus, kesembuhan terjadi. KKR menjadi anak Bapa, Rapture, KKR Praise the Lord. Ngajarkan anak-anak puji-pujian. Kita bangkitkan, jangan sampai papa mamanya, karena usia anak-anak itu sekarang usia papa mama di Pro M. Kalau anak-anak yang di umum, kalau papa mama yang di umum, anaknya kemungkinan sekarang di AOG yang teens atau AOG yang besar. Atau bahkan di Pro M kalau yang di umum yang lebih tua. Kita ini di posisi sekarang anak kita sedang berlomba dengan Tuhan. Berlomba bersama dengan Tuhan. Kita juga harus berlomba, kita harus tahu kita panggilannya sama, gak boleh timpang. Pro M ini barometernya, balansernya. Gerakan anak bukan untuk membuat lamban, tapi untuk saling bersama-sama hati bapak kembali ke anak, hati anak berbalik kepada bapak. Tahu nggak artinya apa? Artinya bapak dan anak balapan. Kita harus balapan. Kalau enggak nanti akan kita lihat. Ketika kita suam, tujuan pun akan mulai mentah di dalam keluarga kita. Pelan-pelan anak kita pun akan bergeser. As for me and my house, we will serve the Lord. Jangan ada satu generasi yang kehilangan api. Kita harus bangkit semuanya diaspora. Mereka memberitakan Injil ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Wow, ayat 6. Filipus mengadakan tanda-tanda. This is amazing. Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Tunggu dulu sampai ayat yang ke-8 tadi, terutama ayat ke-7 dikatakan bahwa salah satu jemaat mula-mula dicomot salah satu namanya Filipus. Kebetulan diaspora ke Samaria. Wow, mengadakan mujizat. Bener loh, baru gerakan 100 tahun terakhir inilah yang atau berapa ratus tahun terakhir inilah yang menjadikan tanda mujizat heran itu copyright para pendeta. Salah. Tanda mujizat heran itu milik jemaat. Pendeta juga bagian daripada jemaat Tuhan. Coba lihat. Ini Filipus ini bukan orang utama. Dia punya pelayanan unda-undi dengan Stefanus. Jemaat biasa. Orang bilang kaum awam. Jemaat awam. Tapi satu aja di antara mereka bisa keluar roh-roh jahat sekota. Tapi sekarang kalau kita menghadapi satu roh jahat aja, jemaat cari pendeta. Pernah mikir gak? Satu jemaat dulu usir roh jahat sekota. Bukan berarti Filipus ini sakti. Cuman karena buku Alkitab ini ada batas halamannya. Nggak bisa semua ditulis. Jangankan rasul-rasul.
Jangankan gereja mula-mula, satu orang aja, Yesus aja, semua mujizatnya tidak bisa ditulis. Karena Alkitab mengatakan kalau ditulis semuanya nggak cukup kertas untuk menulisnya. Dicomot satu aja. Satu kota punya roh jahat ketakutan. Tapi sekarang dibutuhkan hanya satu roh jahat, ganggu satu orang, dia akan lari terbirit-birit cari pendeta. Coba dievaluasi. What's wrong with the modern church? Apa yang salah dengan modern church? We're not walking on destiny. That's why we lack power. Kita tidak punya power. Dan terjadi tanda-tanda mujizat, orang timpang pun atau orang lumpuh berjalan. Bukan oleh tangan 11 rasul yang tertinggal di Yerusalem, karena ini terjadinya di Samaria. Ternyata orang disembuhkan bukan karena siapa yang menyembuhkan yang hebat. Karena yang sembuhkan tetap adalah Tuhan. Terjadi kesembuhan, saya beritahu kuncinya sederhana. Karena seorang jemaat biasa, kebetulan namanya Filipus saat itu, peduli untuk doakan orang lumpuh. Boom, berjalan. Bukan karena siapa yang mendoakan, tapi karena si sakit yang disayang Tuhan. Tapi ada satu orang yang peduli dengan pegang kunci, lalu taat kunci kerajaan sorga. Tuhan gak peduli dia siapa, Tuhan gak peduli kalau dia hanyalah tukang meja, dia hanyalah orang yang terima uang pendaftaran, distribusikan CD, setelah stroke-nya dikasihkan ke mereka. Dia gak peduli apa pelayanannya di gereja, Tuhan salurkan semua kuasa, karena Tuhan mau sembuhkan si lumpuh. Dibutuhkan cuman kepedulian seorang yang diaspora, mengerti tujuan Tuhan, dan sebuah ketaatan iman sederhana untuk melangkah, boom, things happen. Wow. That is called the church. Anything less than that is called the club. Itulah gereja. Segala sesuatu yang lebih rendah dari itu namanya klub. This is amazing. Makanya ada kisah para rasul untuk kita senantiasa berkaca. Ketika saya GR dan merasa saya sudah hebat, Tuhan bilang, haha, kalau kamu ku ekspor ke situ, kamu hanya jemaat biasa, Philip. Siap, aku akan terus bertumbuh. Cuman di zaman ini aku tidak banyak saingan. Makanya kelihatan hebat sendirian. Makanya saya beritahu sama satu orang ini, rasul ini, ayo saingi aku. Dan dia berkata, oke, aku terima saingannya, tantangannya, aku percaya mujizat. Tak boleh berhenti di sini, harus turun ke Anda. Dia akan berkata kepada Anda, ayo, saingi aku. Mari kita berlomba-lomba. Itulah kehendak Allah. Tidak ada orang istimewa dalam kerajaan sorga. Yang ada hanyalah orang bermental yang benar tentang diaspora. Why am I here? What am I doing? Apa yang aku lakukan? Why? Yes, I'm here for this. Beberapa orang di sini, kamu akan ke Australia, kamu akan diaspora ke situ. You go there not to study. You study is one of the purpose. Main purpose is to be a servant of the Lord. Kenapa? Siapa lagi yang bisa saya tunjuk? Ya, paham maksud saya? Jangan tanya, kapan aku bisa pelayanan di gereja? Kapan bisa ini itu? Ya, come on. Lebih banyak pelayanan di luar sana. Ke gereja 2 kali seminggu cukup. Hari Minggu, Sabtu. Lalu hari CG, udah, karena kan ada hari, ada 7. Kalau cuma 1/7, makan 1/7 nasi aja. 1/7 piring aja nggak kenyang. 2/7 minimal lah membuat kita itu bisa segar bugar, minimal di charge sekian jam untuk dipakai puluhan jam. Yang satu charge besar, satu charge kecil. Minggu itu charge gedenya dulu yang kecolokan. CG itu charge kecilnya yang sampai ke HP-nya. Yang itu kecil kan? Tapi itu dahsyat, coba pegang. Anda juga akan terasa strumnya. Tapi itu yang gede, itu perayaan. Ini charge. Tapi handphonenya bukan dipakai untuk charger. Handphonenya dipakai untuk dunia. Go! Jangan kita manja rohani. Program apa? Kapan bisa ke sini? Sekalian you do it yourself. Do it yourself. Get your customers. Get your boss. Get your driver. Get your
Tak lama yang lalu kami baru membaptis pembantu kami. Saya bukan pembicara KKR, I'm still a soul winner until today. Aku masih pemenang jiwa one on one, satu persatu, hingga hari ini. Yang gede itu bonusnya, itu korporat bersama. Kalau perusahaan kan ada yang namanya tarif korporat, atau apa, itu korporat. You come in the name of the company, dalam nama company. Anda datang dalam nama bank ini, dalam nama perusahaan ini. Ada palu godamnya, boom, satu kota. Surabaya for Jesus, boom, FKA di Kenjeran dan sebagainya. Tapi itu bukan menjadi substitusi. Bahwa kita semuanya diaspora ini harus mengerti. Kenapa kita ditempatkan di sana? Bukan jadi penginjil. Penginjil itu organisasi yang bisa membawa sampai gereja-gereja organisasi. Tapi Anda adalah witness. Saksi itu setiap orang. Have you witness? Sudahkah Anda bersaksi untuk Kristus? Di mana Anda diletakkan? Atau mungkin terlalu sibuk? Jangan sampai kita itu masuk di dalam salah satu dari dua mode ini. Antara kita jatuh di salah satu dua ini, kalau kita tidak diinjil, kita akan timpang kanan kiri, kalau jatuh kanan, jatuh kiri. Yang satunya namanya survival mode. Namanya mode bertahan, mode bertahan. Yang satu lagi namanya selfish mode. Tidak ada yang perlu dipertahankan, Anda sedang prosperous, Anda sedang berkati, Anda sedang menikmati, Anda sedang mengejar mimpi. Cuma yang Anda kejar dan saya kejar mimpi sendiri. Selfish mode. Which one are you? Di spektrum mana? Atau di tengah? The gospel. Barang siapa kehilangan nyawa akan perolehnya. I believe my survival is the gospel preaching. Survival saya adalah di dalam penginjilan itu. Atau di satunya lagi, dengan aku mengutamakan Tuhan, aku pun akan diutamakan. No selfishness, just faith. Cuman iman. Amin? Amin? Maka sangatlah besar sukacita dari kota ini. Oh, luar biasa. Anda diberkati Tuhan? Saya rasa firman ini perlu sebagai wake up call buat kita semuanya. Dan firman ini nggak usah ada follow up programnya. Meskipun ini kebetulan saya nggak khotbah ini karena ada ini. Tapi semua sudah Tuhan atur. Ya, sudah Tuhan atur. Tapi sebenarnya dengan atau tanpa ini pun, apalagi ada begini, kita harus lebih sungguh. Harusnya khotbah seperti ini, selesai amin doa berkat, semua orang berkata, oke, I'm ready for the office tomorrow. Aku siap untuk kantor besok, aku siap ke kuliah besok, aku siap ke sini besok, aku siap untuk ke rumah besok, aku siap. Ya Tuhan, here I am, inilah aku, utuslah aku. Tidak boleh manja rohani, tidak boleh bergantung program. Karena iman kepada Tuhan itu kehidupan. Masalahnya waktu saya bawa 300 dulu itu, 300 itu, satu persatu setiap minggu tidak menantangkan hampa, saya beritahu, itu nggak ada program. Dan saya juga bukan pengkhotbahnya. Lain cerita kalau saya yang khotbah, saya buat program, saya sendiri bawa jiwa, itu kan sama dengan saya buka restoran, saya masak sendiri lalu saya juga pesen. Jadi saya nggak lakukan itu karena itu programku. Saya lakukan itu karena itu amanat agung Tuhanku. Bedakan itu. Sebelum saya punya program apa, enggak ada follow up. Datang ke sini kebaktian, dulu saya masih ingat siapa khotbah, siap minggu kan ganti-ganti. Tetap orangnya sama, jiwa-jiwa. Maksudnya tetap gerakan Tuhan sama, jiwa-jiwa terus diselamatkan. Saya nggak peduli siapa pengkhotbahnya. Khotbahnya bisa soal keluarga, bisa soal perpuluhan, bisa soal pengampunan. Tapi saya tahu Tuhan yang sama selalu mencari yang terhilang. Dan aku adalah partnernya. Saya bawa satu persatu. Was my business, saya lakukan itu supaya bisnis saya diberkati? Tidak. Diberkati, enggak diberkati, saya percaya janji Tuhan. Saya lakukan itu karena Tuhan sudah memberi cuma-cuma, saya berikan cuma-cuma. Tapi sesungguhnya kalau Anda tanya, apakah bisnisku diberkati karena begitu? Saya jujur dan fair juga berkata, sekalipun saya tidak mengutamakan kemakmuran. Yes! Oh my goodness, yes! Oh, saya masih ingat, waktu itu bisnis kami, bisnis kecil-kecilan. Saya masih ingat, hubungan kerjasama soal bisnis itu dengan Singapura, ternyata dalam bahaya. Mana gua tahu? Mana kita tahu apa yang terjadi? Kita ini kan pemain kecil, apa artinya? Dan banyak orang yang telah terima Tuhan, regular basis di kantor kami, ada orang-orang yang terima Yesus. Tanpa saya harus
Sengaja apa? Enggak. Saya rajin aja bawa Alkitab taruh di kantor, taruh di situ. Siapa yang mau silakan ambil. Enggak paksa. Laku keras, laris, manis Alkitab di situ. Penginjilan saya lakukan simple kok. Bukan produk pustaka raja apa-apa. Alkitab saja. Lembaga Alkitab Indonesia. Dan semuanya dapatnya for free kok. Orang-orang Kristen yang meninggalkan Alkitabnya saya bawa semuanya. Saya taruh di situ. Orang baca Alkitab banyak yang terima Tuhan, banyak terima Tuhan. Udah. Yang penting pokoknya hidup saya meneladankan hidup kami menjadi inspirasi. Singkat cerita, setelah terus bergulir orang-orang terima Tuhan. Cara saya simple, cuma tanya sama orang apa yang bisa saya doakan. Udah, dan saya tidak gentar. Maju tak gentar, karena itu doa dulu setiap pagi. Kalau saya menghadapi pokok doa apa, jangan sampai saya yang butuh didoakan karena kurang iman. Kadang-kadang di depan saya doanya sederhana, tolong doakan gini, gampang. Kadang-kadang kanker. Waduh, pokoknya saya doakan, saya tidak boleh gentar. Setiap pagi saya siap, bukan hanya kerja untuk dapat uang. Setiap pagi saya siap untuk saya jadi pengusaha. Setiap pagi saya siap untuk menjadi imam. Imamat rajani, rajanya muncul, raja kayu, raja besi, raja apa, tapi imamnya dulu. Saya bilang raja apapun juga. Nomor 2, imam dulu. Aku harus siap mengkoneksikan Tuhan dengan orang-orang dengan Tuhan. Cara saya simple, boleh saya doakan. Terus kalau orang tanya saya bisa jawab, yang penting itu jangan nggak tahu ya, apakah Tuhan satu-satunya jalan? Nggak tahu, rasanya gitu. MSJ dulu. Saya bisa jawab, nggak perlu khotbah, saya jawab biasa. Karena orang nggak tahu saya pengkhotbah, khotbah ngapain. Saya ceritain aja. Kadang-kadang kesaksian, saya punya kesaksian hidup, dan kesaksian saya selalu fresh, orang bisa bedain roti ini fresh from the oven atau roti kemarin, atau kemarin dulu. Oh, saya bisa cerita itu dengan sukacita, orang itu bisa nilai sendiri passionnya, gairahnya. Udah satu-satu tobat, tiba-tiba lagi kebaktian biasa, saya bukan pengkhotbah, saya masih ingat saya turun ke bawah, lalu tiba-tiba ada beberapa orang dari Brunei Darussalam turun. Minta tisu. Pas ada Bu Yusuf di dalam ruang bawah. Saya bukan pembicara, gereja masih gereja lama, tempat juga di bawah juga masih lama. Minta tisu, pilek, bahasa Indonesianya kok lain, dari mana? Brunei Darussalam, ngomong demi ngomong di dalam bisnis yang sama, dikonekkan dengan kami, tanda tangan. Hari ini tanda tangan, besok dengan Singapura semua putus hubungan. Kemana bisnis saya kalau Tuhan tidak buka dulu Brunei? Saya bisa nggak makan bulan itu, ya nggak separah itulah. Tapi putus. 1 hari sebelumnya Tuhan utus ke gereja, datang ke kebaktian. Saya juga duduk di sana, duduk ikut kebaktian biasa. Siapa itu yang khotbah? Yonatan Patiasina. Terus dia berkata, itu teman-teman saya dari Brunei Darussalam. Saya bilang, ada orang Brunei, saya di sini doa kebaktian. Selesai doa berkat, pulang ke bawah, turun ke bawah. Bu Yusuf bilang, ada orang Brunei tadi ini dikonekin dan segalanya. Pilek, cari tisu, masuk ke dalam kantor, nyasar di situ. Ketemu, bisnisnya sama dengan bisnis anak-anaknya. Udah, tanda tangan. Tanda tangan hari ini, bukan hari itu juga hari Minggu. Minggu itu kita ngomong-ngomong cocok. Sama-sama anak Tuhan, tanda tangan, set, selesai. Besoknya, zaman fax-faxan itu, keluar fax, pemberitahuan semuanya, putus hubungan. Dalam soal bidang bisnis itu, Indonesia dan Singapura. Saya beritahu, God cannot see my business die. God cannot see my business die. Why? Because it was His work. Ada pekerjaannya di dalamnya. Saya harus beritahu kepada Anda, penyertaan Allah saya cuma ceritakan ini cuma 1 iota. Ada terlalu banyak cerita kalau saya ceritakan sekarang kalian tidak pulang. Dalam dunia bisnis maksudnya, bukan di dalam dunia ini. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia sekuler. Oh my goodness, kalau saya ceritakan satu persatu, you won't believe it. Anda tidak akan percaya gimana Tuhan mempertemukan kami dengan sebuah investasi. Nggak masuk akal, dikalaik ramai, bukan. Oh, kalau saya cerita satu persatu, nggak masuk akal. Seajaib ini loh, bim salabim abba kedrabra. Muncul di dalam lift orangnya. Kayak sulapan David Copperfield saja. Itu terjadi di dalam penyertaan Tuhan dalam sekuler kami. Saya minta ketemu sama siapa di sebuah kota yang penduduknya juta. Saya ketemunya persis di dalam lift. Saya minta Tuhan munculkan di lift ini. Saya tidak mau bisnis ini go atau investasi ini lari dari tanganku. Ting di depan, nggak masuk akal kan? Kok bisa? Karena Tuhan itu linear, ngerti? Dia itu tidak hidup di masa kini, masa lalu, masa depan. Masa kini, masa lalu, masa depan, semua ada dalam dirinya. Jadi Allah tahu gimana kita hidup.
Dan Allah mempersiapkan kita beriman pada saat kita hampir dikalahkan, untuk kita bisa klaim apa yang di belakang, dibawa ke depan. Bingung kan? Sehingga semua package itu dibawa ke sekarang di depan lift. Ting, muncul orangnya di situ. Then we sign the deal. That's it, it's mine. You won't believe it kalau saya ceritain satu persatu. Gimana orang tersungkur ngambil uang kami, tersungkur minta maaf tuh sampai cium-cium kaki, sampai saya sungkan kaki saya dicium, bukan karena kaki saya bau. Orang tidak kembalikan, mau larikan uang kami itu mencium seperti seolah-olah melihat malaikat. Apa saya tidak pakai ancaman, tidak pakai mafia, tidak pakai apa-apa segalanya. Saya kalah Hawa, orang itu orang gede. Berlutut. Dan dia tidak tahu saya pendeta. 3 bulan kemudian semua dikembalikan. How about the money that you have lost? Jangan minta sama Tuhan. The soul she lost, you don't care. Don't ask for the Lord. Jangan tanya pada Tuhan. Kalau kita tidak peduli dengan jiwa yang hilang yang dia pedulikan, mana dia peduli dengan uang yang kita hilang yang kita pedulikan. Apa itu uang dibandingkan dengan hubungan dengan manusia? Saya ceritain satu persatu. You won't believe the miracles. Mujizat dalam dunia kerja. Kami naik dari sini ke sana, bukan berarti kami orang kaya, bukan dari sini ke sana. Itu bukan karena kaki kami, tapi karena tangan Tuhan. If you just believe Him. Kalau Anda percaya dan Anda betul-betul taat pada Dia, mengutamakan Dia, ketahuilah, kenalilah, ini keluar dari mulut seorang yang bukan khotbahkan teori, tapi saya kenal siapa yang saya khotbahkan. Jangan beritahu sama dia saya ngomong gini. Toh dia sudah tahu. He owes nobody nothing. He will not owe you anything. Jangan ngomong ya. Investasi yang paling luar biasa, tidak pernah turun sahamnya, itu adalah pada ketaatan pada kerajaan sorga. Dia tidak pernah turun value-nya. Dan satu karakter CEO-nya dan founder pendirinya tidak pernah mati. Dia tidak pernah berhutang dengan siapapun yang memiutanginya. Kenapa kita ragu mengutamakan dia? Dan kita kejar mimpi kita. Kejarlah selamanya, mimpimu tak akan pernah dikenapi. Kejarlah dia, mimpimu dia akan kenapi. Kasih tepuk tangan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Diaspora, diaspora. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala hal. Oh luar biasa, saya nggak bisa, terlalu banyak. Ini tiba-tiba sekarang ini rush di pikiran saya satu-satu. Semua cerita hidup itu. Kalau saya ceritain satu persatu, nantilah kapan-kapan ngobrol over kopi ya. Saya ceritain satu persatu. You will not believe it, kayak fairy tale, kayak dongeng yang Tuhan kerjakan. Too good to be true, but it's true. Tapi kalau saya ingat semuanya, bukan karena jasa kami. Saya ingat waktu itu Tuhan suruh apa. Pada waktu orang yang sampai mengembalikan uang yang mau ditilep lari. Saya masih ingat Tuhan beritahu Philip, just preach my gospel. Don't worry about, jangan khawatir tentang itu. Aduh Tuhan, gampang Tuhan ngomong gitu, saya bilang. Tuhan bilang, jangan bantah penciptamu. Saya shut up. Saya masih ingat fresh apa yang saya lakukan saat itu. Saya sisihkan dulu, saya utamakan agenda Tuhan. Padahal saya pengusaha, saya bukan full timer. Tahun 99. Saya ingat jelas. Lalu setelah itu Tuhan beritahu sama saya, suruh memberi kepada gereja yang dianiaya, gereja yang sengsara. Uang maksudnya. Saya ngomong gini bukan berarti sebentar lagi disodori kolektor lalu tantangan. Justru kalau begitu saya tidak ngomong begini. Saya masih ingat, saya kasih. Tuhan bilang kasih, give. Without reserve, kasih tanpa mikir. Saya kasih. Itu immediately. That was a miracle. Tuhan itu seperti dengan humor mau ajarkan pada anaknya untuk beriman lain kali. Jangan punya hati yang bimbang dan ragu. Dikembalikan Tuhan itu persis sampai digit terakhirnya. Cuman ketambahan 1 digit 0 di belakang. Dan bedanya rupiah itu ganti dolar. Ngerti? Kalau Anda kasih 10 rupiah, Anda dikembalikan 100, bukan rupiah, 100 dolar.
Saya masih ingat fresh, itu orang yang kasih ke tangan saya lalu lari. Seperti orang saya tidak kenal di airport waktu itu. Saya buka persis digit terakhirnya. Itu gak masuk akal. God owes you nothing. Dan saya ngomong ini bukan berarti mari kita kasih nanti ditambahin nolnya belakangnya. Itu namanya dumb atau serakah. No, that's not the motivation, bukan motivasi. Tapi saya cerita gini untuk menginspirasi Anda. Ketahuilah, Allahmu itu gak cheap, gak murahan. Dan dia tidak mungkin, you can never outgive God. In money, financially, or in obedience, or in anything. Anda tidak mungkin bisa melampaui Tuhan dalam memberi. Karena dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati bagi dunia ini. Apa yang bisa kau berikan padanya? Satu-satunya yang bisa kau berikan padanya adalah bawa seseorang yang belum dia miliki hatinya kembali kepadanya. Saya berdoa, ku percaya mujizat akan menjadi event yang sukses di mata Tuhan. Banyak jiwa yang diselamatkan dan disembuhkan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, nyanyi satu lagu. Yeah. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi. Berjuta hati telah menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa, katakan. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi, melayani, mengasihi. melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi, Melayani, mengasihi. melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Musik saja nyanyikan. Mari kita perbaharui janji kita di hadapan Tuhan. Saya ajak kita semua tanpa kecuali untuk memperbaharui janji. Bahwa kita mempersembahkan hidup kita dan apa yang kita kerjakan dan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita mau dipakainya menjadi penjala manusia. Dengan cara yang paling sederhana, gak usah berkhotbah. Kadang-kadang hanya membuka mulut, proaktif. Untuk ambil inisiatif untuk melayani seseorang dengan cara mendoakan. Simple bukan? Orang non-Kristen pun menghargai kok. Dan tidak harus orang dipaksa-paksa, nanti mereka akan alami Tuhan sendiri. Mulai dengan cara yang paling rendah, dosis yang paling bawah. Kalau kita bisa setia, lama-lama penginjilan menjadi gaya hidup. Dan Tuhan akan menunjukkan pada kita perkara-perkara ilahi lebih lagi. Saya minta Anda yang punya kerinduan seperti ini, tentunya saya yakin hampir semua, jikalau bukan semua, Anda bisa angkat tangan di tempat. Ya, ayo kita buat komitmen yuk jadi gereja mula-mula. Kembali lagi melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Oh Tuhan, urapi ya Tuhan setiap tangan yang terangkat ya Tuhan Yesus, beri kemampuan, beri kepedulian, beri beban. Visi jiwa-jiwa harus terus didengungkan. Karena untuk itulah
ketika kami masih tinggal di dunia untuk berbuah, untuk membawa Kristus kepada kehidupan orang lain. Urapi jemaat Pro-M, bukan hanya karena ada KPM, percaya mujizat acara ini, tapi jadikan gaya hidup seperti yang Kau ajari hamba-Mu sejak dulu ya Tuhan. Untuk tak henti-henti, tak berhentinya, terus jadi saksi Kristus di masyarakat ini. Urapi ya Tuhan, urapi ya Tuhan, hancurkan setiap hati. Ya Tuhan, urapi setiap tangan untuk menyapit tuayan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Oh, berikan visi diaspora, bukan karena aniaya, tapi karena disengaja, karena kerja, karena studi, karena keluarga, karena pindah atau di tempat. Beri kami kepada sensitif untuk peka kesempatan-kesempatan yang Kau berikan dalam kesempitan-kesempitan. Jadikan kami orang yang berani buka mulut, berbicara ke kehidupan orang demi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan gereja Pro-M, kebaktian Pro-M, jemaat Pro-M menjadi jemaat yang misionaris sekali lagi. Urapi dengan tanda mujizat, dengan kuasa kesembuhan, yang lumpuh timbang berjalan, roh jahat diusirkan. Dalam nama Yesus, ora mama mama takabaya sana nama taya sana. Ora mama 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 ya sana nama. Urapi Tuhan, urapi jemaat Pro-M. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi-Mu. Semua tangan turun, musik tetap mengalun. Terakhir, sebelum nanti ibadah diselesaikan, Anda yang belum dibaptis selam. Kalau Anda kecilnya pernah dipercik, bukan metodenya, Anda belum mengerti apalagi, Anda bisa memberi diri dibaptis selam. Hari ini ada baptisan, betul? Hari ini. Dan jika Anda yang sudah mempersiapkan tahu minggu ini, sudah diumumkan minggu-minggu yang lalu mau ada baptisan, Anda bisa juga maju. Dan kalau Anda tidak bawa baju, no problem. Kami sudah menyediakan. Anda bukan lagi anak kecil atau AOG. Anda bisa membuat keputusan hari ini. Anda orang dewasa. Kalau Anda belum dibaptis selam, hari ini Anda berkata, ya, aku mau memulai misiku. Setelah percaya dibaptis dulu lalu menjadi saksi Kristus. Ini waktu yang tepat, khotbah seperti ini, Anda dibaptis hari ini. Kalau belum, ini waktu yang tepat sekali. Ini waktu emas. Kalau itu Anda, bisakah Anda maju ke depan? Kita doakan di sini sama-sama. Cepat kalau ada yang belum dibaptiskan, maju ke sini sekarang. Come on. Kalau ada jangan malu. Ya, ayo siapa? Come on. Silakan, ada, masih ada. Ada nggak orang-orangnya? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini ada yang maju, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan semangat buat mereka. Melayani, mengasihi. Kalau masih ada cepat maju ya. Kita doakan. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani. Yang gini yang dicari Tuhan, yang polos, gak tahu arah kemana. Dalam saya ya. Haleluya, melayani. Cepatnya kalau masih ada, maju ke sini. Urapi ya Tuhan, sama di dalam nama Yesus Kristus. Turun Roh Kudus atas dalam nama Yesus. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Kalau masih ada, cepat maju ke sini. Tuhan sayang padamu. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Konselor doakan, ayo para pemimpin doakan. Lebih lagi melayani. Ulurkan tanganmu ke depan, kita berkati mereka. Melayani. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang maju, nanti bisa ikut tulisan baptisan itu, nanti beserta dengan
Para usher yang ada dibawa ke bawah untuk dibaptis. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. Yes, haleluya. Mari kita pulang membawa mandat yang diperbarui dalam hati kita. Kita berdoa untuk percaya mujizat 25 Februari Sabtu depan. Saya akan ingat untuk doakan Anda ketika saya ada di Medan Apostolic Night di sana. Angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus. Pulanglah membawa amanat agung diperbaharui dalam benak hatimu yang terdalam. Dan kami berdoa bersama-sama sepakat iman. Ku percaya mujizat banyak jiwa diselamatkan dan disembuhkan. Tuhan pakai tangan-tangan kami seperti tangan Filipus. Tuhan pakai kami dengan hikmat seperti Stefanus. Tuhan pakai kami ya Tuhan Yesus untuk membawa Injil kepada semua orang. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pulanglah membawa amanat agung. Pulanglah membawa kesaksian iman. Bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapa-siapa. Barang siapa kehilangan nyawanya demi Injil dan firman-Nya, orang itu akan memperolehnya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati dengan iman yang baru, berkati dengan iman yang lebih sungguh, berkati dengan iman dan api Roh Kudus di dada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Good night.